Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Fajarsan. Saat ini saya bersama dengan mobil Toyota Zenix Modelista. Dan hari ini disclaimer dulu bahwa saya saat ini menggunakan tol Cijago 3 dan tol Serpong Cinere seksi 2 itu sudah izin dan ini belum dibuka untuk umum. Jadi video ini diperuntukkan untuk edukasi seberapa cepatkah ketika tol ini dibuka nanti dan bagaimana atau berapa tarif tolnya. Video ini diambil di hari Selasa 29 Agustus 2023 dan sekali lagi di tanggal ini jalan tol ini belum dibuka. Jadi sekali lagi nantikan informasi berikutnya mungkin di channel saya yang lain yaitu di Family Channel mengenai informasi dibukanya jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 dan juga tol Serpong Cinere seksi 2. Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan langsung untuk melihat berapa lama waktu tempuh yang akan dicapai dari mulai gerbang tol Limo ini sampai ke ujung tol Bocimi. Lalu kita akan berputar balik sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu dari Bandara Soekarno-Hatta kita akan coba langsung ke ujung Jor 2 di kota wisata. Saksikan betapa serunya video hari ini dan kita akan buat menjadi beberapa part atau menjadi beberapa bagian video dengan review atau test drive dari mobil Zenix Modelista ini. Selamat menyaksikan. Yuk, kita akan siap-siap berangkat dari gerbang tol Limo ini. Tadi kita sudah melakukan pemanasan awal. Dan sekarang kita akan langsung berangkat ke ujung sampai tol Bocimi ya. Dan ini menariknya adalah mobil ini ketika udah masuk di D, parkingnya dia otomatis ya. Dia akan terbuka. Kalau kita berhenti, dia akan langsung parkir ya, langsung terpencet parkir. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet yang tombol di sini nih. Oke, sekali lagi disclaimer ya bahwa video hari ini saya sudah melakukan izin dengan tol Cinere Jagorawi seksi 3 dan Serpong Cinere seksi 2 dan ini belum dibuka untuk umum. Nah, ini adalah kita mulai di sini jam 9.26 berdasarkan jam di sini dan kita seperti biasa ini melintas. Anggaplah seperti tapping ya. Aman. Thank you ya bang. Sip. Oke, ini anggaplah kita lagi tapping. Oke, kita mulai sekarang dihitung 9.27 ya. Ya, pada hari ini perjalanan kita dari gerbang tol Limo 1 menuju ke ujung tol Bocimi. Nah, tadi kita sudah cek juga ya sebelumnya. Kalau melintas ke sana itu butuh waktu lagi. Nah, sekarang kita akan langsung tancap gas menuju ke Bocimi. Nah, di sini saya masih mengikuti rambu ya, bahwa kita belum bisa maksimal di sini. Nah, setelah masuk di main road lah baru kita bisa maksimal. Dan ini bisa didengarkan mungkin ya sesenyap itu di dalam kabinnya Zenix. Zenix ini ditenagai dengan 2000 cc ya. Dengan 2000 cc, dengan tenaga 2000 cc dan ini kalau kita tancap gasnya mantap, agresif sekali ini. Tapi kita tidak boleh terlalu agresif karena di tol Cijago 3 ini masih ada beberapa pekerjaan ya. Nah, nanti ada inilah ya, ada perhitungan-perhitungan yang mungkin nanti kita akan asumsikan atau kita akan sesuaikan karena memang di sini kondisinya seperti yang diketahui bahwa Cijago 3 ini belum dibuka untuk umum. Oke, bisa disaksikan di depan. Ya, ini adalah bagian dari rencana pertemuan antara Cijago 3 dengan Tol Depok Antasari.
baik menuju ke arah gerbang tol Cilandak ataupun Cilandak Utama di Simpang Susun Krukut. Dan sekali lagi diinformasikan bahwa gerbang tol ini belum dibuka ya. Dan dari tadi 927 sampai di sini 929, 2 menit, bayangin. Kalau tidak lewat tol itu, wah, kesini itu lebih daripada itu. Ya, ini kita udah sampai di Krukut 2. Dan kita akan, ini gaya berkendaranya masih normal ya. Drive mode, di sini ada pilihan drive mode juga. Power, nah sekarang saya pakai power. Wow, mantap sekali ya. Ini adalah power. Lalu kita ganti drive mode-nya lagi. Nah, ini yang biasa ya, ini yang normal. Nah, sekarang kita akan masuk di gerbang tol Kukusan. Nah, ini saya merasakan membawa Zenik ini udah bener-bener apa ya, berbeda rasa dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin pada umumnya. Ini saya injek gas itu benar-benar tidak berasa ya. Mungkin karena ada dua penggerak ya. Jadi ada penggerak dari motor listriknya itu sendiri dan penggerak bensin. Makanya ini berkendara dengan Zenix itu, saat menginjakan gas itu kita tidak terasa seperti sedang ngebut atau sedang melakukan kecepatan yang maksimal gitu. Bisa dilihat dulu, ini adalah di bagian Kukusan jam 9.31 ya. Kita udah keluar Kukusan. Ini kalau nggak lewat tol, saya yakin nggak bakal cukup dengan waktu yang sesingkat itu. Ini adalah keluar Kukusan. Mantap. Ya, sekarang kita akan mencoba yang namanya Adaptive Cruise Control. Ya, Adaptive Cruise Control ini kalau kita pencet sekarang, jas. Nah, ini kita lihat, ini sudah saya tidak perlu gas lagi nih, kaki saya udah santai banget. Ya, lihat nih kaki saya nih. Nih, kaki saya sudah tidak injek gas lagi ya. Dan dia langsung bisa kita setting juga. Bisa kita ke atas 95, ini sekarang kita naikkan lagi jadi 100 km per jam. Mantap ya. Ini adalah kecepatan maksimal ya. Dan ini kondisinya seperti yang bisa disaksikan, saya tidak pencet gas. Ini ada line keeping assist ya, ada line keeping assist. Jadi kita sebenarnya nggak pegang setir, tapi dia bisa mengikuti garis-garis yang sudah dibuatkan pada jalan tol ini. Mantap ya, Zenix gitu loh. Jam 9.37 bisa disaksikan kita udah sampai di Simpang Susun Cimanggis ya. Sudah sampai di Simpang Susun Cimanggis dan kita menuju perjalanan ke ujungnya Bocimi. Jadi kita harus lewat dulu dari Cijago yang masuk dalam Jor 2. Sekarang kita masuk ke Jagorawi, tol Jagorawi. Nah, sekaligus nih ya, membawa Zenix yang sangat enak sekali, nggak perlu capek-capek ya. Ada yang namanya Adaptive Cruise Control. Wah, luar biasa, enak sekali pokoknya. Jadi untuk perjalanan jauh kita itu nggak perlu capek-capek ngegas. Emang mobil ini itu mobil MPV tapi rasanya SUV ya. Jadi bisa dibilang crossover lah. Tapi sebenarnya kalau dari Toyota sendiri sih bilangnya ini masuk dalam mobil MPV ya. Ada yang sudah coba mobil Zenix ini? Rasa berkendaranya? Dan nanti ini saya juga akan mencobanya langsung di hari yang sama. Sebenarnya kalau nggak pakai mobil ini pasti sangat lelah. Dan saya akan bandingkan bagaimana rasanya berkendara ini satu harian, bisa dibilang satu harian sih ya. Dari Limo Depok sampai ke arah Bocimi, ujungnya Sukabumi. Lalu balik lagi dari ujung Bocimi ke Bandara Soekarno-Hatta, itu jauh banget loh. Lalu dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke kota wisata lagi balik. Nah, kira-kira capek nggak berkendara pakai yang mobil Zenix ini? Ya, mau tahu rasanya maka saksikan videonya full part sampai nanti berakhir di kota wisata. Nah, ini kuning tandanya.
sedang menggunakan arus dari tenaga baterai. Nah, kalau kita lepas lagi, nah ini hijau artinya dia sedang melakukan proses yang namanya pengecasan baterai ya. Nah, kalau kita injak full, nah ini full merah itu artinya dia dengan tenaga bensin. Kalau tadi ada kuningnya, artinya dia sedang menggunakan dua motor ya, baik itu dari bensinnya ataupun juga dengan motor listriknya. Nah, kalau ini full dengan bensin. Oke, saat ini saya sedang menggunakan sebenarnya adaptive cruise control ya, di kecepatan 95 sebenarnya. Tapi berhubung di jalan tol Jagorawi ini sedang macet, bisa disaksikan ini kecepatan saya itu nggak nyampe 95 dan dia menjaga jarak dengan mobil yang ada di depan ya. Dan dia konstan nih, dia mengikuti. Begitu di depan ada mobil, walaupun di adaptive cruise controlnya saya coba atur di 95 km per jam ya, tapi ternyata dia itu mengatur jarak sampai sedemikian rupa. Nah, inilah fitur yang ada di Zenix Modelista. Yang kita pakai saat ini adalah tipe Q. Mantap ya. Oke, sekarang kita akan coba open sunroofnya. Ini kan kelihatan ya, tutup ya, tertutup ya. Nah, kita coba buka. Mantap. Jadi terlihat lega ya. Sekarang kita tutup lagi. Uish, mantap ya. Jadi kalau mungkin yang sering berpergian ke atas, ke pegunungan, ke area-area pegunungan tuh enak banget tuh kita buka. Itu kesannya jadi lebih lega juga ya. Tapi kalau di panas terik matahari sih silau juga beneran. Kayak tadi aja nih jam berapa nih? 9.48 sekarang. Masih di tol Jagorawi dengan kemacetan yang seperti ini. Perjalanan kita sekarang masih tersendat di kecepatan 80-an km per jam ya. Nggak bisa dengan kecepatan maksimal untuk nyampe ke Bociminya. Tadi aja udah lumayan tuh begitu ditutup. Antara ditutup sunroof dengan dibuka sunroof, ternyata meskipun tidak terlalu berasa panas banget, tapi silaunya tetap kena gitu. Jadi ya ini lebih enaknya kalau tempat-tempat yang pegunungan gitu, yang udaranya sejuk gitu ya. Mantap sih. Oke, sekarang jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan dulu di depan. Ini di depan ini ada yang namanya gerbang tol menuju ke arah Bogor Kebun Raya ya. Jadi jam 9.55 kita udah bisa keluar di arah Barenang Siang lah. Kalau bagi yang tidak familiar dengan petunjuk arah ini kita sudah sampai ke Barenang Siang. Mantap ya. Jadi kita sudah sampai ke Barenang Siang. Bisa dihitung lah waktu tempuhnya, hematnya berapa lama. Dengan tadi Jagorawi itu memang masih macet. Nah, untuk pengurai macet di Jagorawi itu sebenarnya nanti menunggu di Tol Depok Antasari seksi 3 dan Tol Depok Antasari seksi 4. Nah, pembahasannya itu ada di channel saya yang satu lagi, yang namanya FMily Channel ya. Jadi kalau ini kita akan bahas otomotif di channelnya Fajarsan. Kita ke Ciawi. Ini jam 9.59 di gerbang tol Ciawi. Oke. Berapa kira-kira tarif tolnya? Ya, 7.500 untuk tarif tol Jagorawi saat ini ya. Tadi tanggal berapa sudah saya sampaikan di video awal ya. Jam 9.59 waktu Indonesia Barat. Sudah nyampe sini dari Limo Depok. Coba berapa lama tuh, nanti coba kita hitung ya. Kita akan tuliskan di bawah. Nah, sekarang kita tujuannya tadi sekali lagi dari Limo Depok sampai ke Bocimi. Jadi, nah perbedaan Bocimi ini sekalian aja ya. Jadi kita memberitahukan, nyampe di sini itu sangat tidak berasa capek. Rasa berkendaranya enak banget. Pokoknya apalagi tadi ada adaptive cruise control. Kita bisa istirahatkan kaki, jalan gas sendiri,
Udah gitu ada lane keeping assist ya kan. Dia bisa tetap bertahan di tengah jalan. Pokoknya bawa kendaraan ini seolah-olah kita tuh nggak berkendara sendiri, tapi dibantu oleh mobil ini juga. Dan untuk kekedapan ini seperti yang terdengar bahwa kita di jalan tol, tapi tuh lihat banyak banget ya mobil-mobil dari arah sana tuh banyak banget. Tapi tidak terdengar ada suara mobil yang melintas gitu. Tidak terdengar gitu, nggak kedengeran. Jadi saking kedapnya mobil ini. Dan untuk yang sering ke Puncak Bogor, sekarang kita sudah jam 10 pagi ya. Tadi kita hitung lagi tadi dari Limo Depok ya. Nih, lihat. Ini perbedaannya nih, bisa disaksikan. Ke depan dulu. Ya. Nah, bawah ini adalah perbedaannya nih. Kalau mau ke arah puncak, maka bisa ke kiri. Sedangkan kita saat ini menuju ke Bocimi. Nah, Bocimi ini seperti yang bisa disaksikan di paling kanan, Caringin, Cigombong, Sukabumi ya. Kita udah mau sampai. Saya nggak tahu juga nih. Nanti dari sini ke Bocimi berapa lama? Ini yang belum tahu juga kita. Sekarang jam 10.01 di perbatasan perpisahan antara menuju ke Ciawi dan juga menuju ke Bocimi. Sekarang kita akan tes sampai ujung Bocimi itu jam berapa waktu tempuhnya dan berapa biaya tolnya. Saksikan sampai habis. Oke, kita udah sampai di gerbang tol Caringin Utama pada pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Tapi kelihatannya nggak ini ya, nggak ada transaksi ya. Oh, nggak ada ya, lanjut ya. Oke, nggak ada ya ternyata. Di gerbang tol Caringin Utama ini untuk apa kira-kira ya? Dibangun, tapi ini kita masih bablas terus, nggak ada transaksi. Jadi kita masih terus ya sampai ujung Bocimi. Ya, ini fitur-fitur lain yang ada di head unit Zenix Modalista ini. Ini ada Android Auto ya. Lalu ada Apple CarPlay, ada Bluetooth, ada media, telepon, koneksi, aplikasi, pengaturan dan lain sebagainya ya. Ini bisa kita saksikan. Nah, ini tampilan home-nya kurang lebih ya. Seperti ini. Dan kalau yang sudah canggih juga bisa ya masuk di Android Auto-nya dan Apple CarPlay-nya. Tergantung perangkat apa yang kamu miliki. Ya, oke. Oke, sekarang jam 10.09 waktu Indonesia Barat. Di depan kita bisa saksikan ini Cigombong Cicurug keluar di sisi kiri. Nah, ini adalah saya baru pertama kali menggunakan tol Bocimi ya. Jadi ini kalau bagi pengguna jalan yang ingin keluar ke Cigombong Cicurug maka bisa keluar di kiri. Sedangkan untuk di Bocimi yang baru ini kita masih bisa terus ya. Mantap, ini bisa ke tol ini luar biasa ya. Ini perjalanan kita udah jauh nih, kalau nggak ada tol ini mungkin mau makan waktu berapa lama itu, bisa jadi lebih luar biasa lagi. Nah, ini kita berada di jalan tol Bocimi, terus di kecepatan maksimal ini 100 km per jam. Itu gak berasa seperti saat berkendara mungkin di jalan tol dengan kecepatan yang 100 km per jam. Memang suspensinya enak juga ya. Untuk mobil keluarga juga kayaknya pasti yang di belakang, saya rasa pasti akan tidur nyenyak ya. Ya, di belakang pasti akan tidur nyenyak kalau kita berkendara dengan mobil Toyota Zenix Modalista tipe Q, tipe teratas dari Zenix ini. Bisa dilihat dulu pemandangannya yang luar biasa. Sudah sampai di Bocimi kita. Ini nggak ada pemandangan ini kalau kita lihat di tol dalam kota, tol Jakarta Outer Ring Road. Kayaknya kita susah untuk mendapatkan view yang seperti ini. Luar biasa ya. Mantap.
Oke, saat ini saya berada di KM 71. Kurang lebih 1 km lagi kita keluar ujung dari tol Bocimi. Dan jam 10:16 waktu Indonesia Barat. Kita keluar Parung Kuda 500 meter lagi. Gile banget nih. Gimana kira-kira nih menurut para pengendara yang sudah sangat sering ke Parung Kuda kalau nggak ada tol, ya, terutama dari Depok tadi ya, kita start dari Depok tadi, dari Limo sampai Parung Kuda kita sampai jam 10:17 nih. Parung Kuda Cibadak Pelabuhan Ratu, ya. Jadi yang mau keluar ke Pelabuhan Ratu nih lewat sini. Kasih lihat nih view-nya. Ini view menuju keluar di gerbang tol terakhir Bocimi. Nah, kita lewat terowongan juga nih. Ini view yang baru juga buat saya nih. Mungkin pemirsa juga ada yang belum pernah lewat sini. Nah, ini ada box culvertnya ya, ada box traffic, sorry. Ada box trafficnya di sini. Nah, ada box trafficnya ya ternyata ya. Nah, barulah kita sampai di gerbang tol Parung Kuda. Berapa ininya tarif tolnya kira-kira? Berapa tarif tolnya kira-kira? Saya juga nggak tahu. Kita coba langsung aja. Di sini. Sebenarnya di kanan juga ada tadi, tapi udah terlanjur di sini kita ya. Sabar aja. Nah, kita sabar di sini. Kita akan sampai jam 10:18 waktu Indonesia Barat. Kurang lebihnya ya. Dengan kondisi tadi macet di Jagorawi. Oke, 14.000 ya. Jadi biaya tolnya Rp14.000. Jam 10:18 waktu Indonesia Barat kita sudah sampai di ujung dari gerbang tol Bocimi. Ini saya nggak tahu berapa. Oh, udah di depan tuh, harusnya udah keluar di jalan raya. Ya, dan seperti itulah kurang lebihnya di video part ini. Part ini adalah untuk menunjukkan kita sampai di dari Limo Depok sampai ke ujung Sukabumi, sampai di jam 10:19 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan nanti bisa dilihat kira-kira apakah waktu tempuh ini adalah waktu tempuh terbaik menurut pemirsa semua. Silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita ketemu di video berikutnya dari Bocimi sampai Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira butuh waktu berapa lama menurut pemirsa semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. 71,8 km sampai di ujung Bocimi dengan bensin 15 km per liter.